Indonesia. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Lalu apa implikasinya dan siapa saja sosok yang nantinya berpotensi menggantikan Erlangga? Kita langsung bahas bersama dengan Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Mevri. Ada apa ini dengan Partai Beringin Mas Umam? Ya, tampaknya apa yang terjadi di Partai Golkar ini adalah sebuah dinamika internal di dalam partai yang sebenarnya juga bertalian dengan adanya kekuatan eksternal dari luar partai. Memang kalau misal kita cermati dinamika ini terjadi bahkan sejak sebelum Pilpres 2024 yang lalu, di mana ada setidaknya ada dua kekuatan di dalam gerbong besar Partai Golkar. Di satu sisi ada elemen yang mencoba untuk menjaga kedaulatan partai dengan segala independensi dan kekuatannya, tetapi di sisi yang lain ada juga elemen kekuatan internal partai yang mencoba untuk bersimbiosis dengan kekuatan besar di luar kekuatan partai, yang kemudian mencoba untuk mengontrol dan juga mengendalikan arah kebijakan strategis kepartaian. Nah, dalam konteks ini memang apa yang terjadi adalah sebuah dinamika yang terus-menerus, dan ini adalah bagian dari implikasi terdekat, yaitu terkait dengan konteks pilkada, di mana ada kekuatan besar yang tampaknya mencoba untuk mengambil kekuatan atau mengendalikan atau mempengaruhi kekuatan Golkar, yang kemudian mengalami benturan-benturan kepentingan dengan elemen di dalam internal Partai Golkar itu sendiri. Dan kemudian eskalasi terus terjadi, dan sebagai sebuah respon atas eskalasi itu adalah langkah mundur dari Pak Erlangga Hartarto sebagai sebuah upaya untuk mendisiplinkan sekaligus menetralisir hal-hal yang berpotensi muncul, baik secara politik dan juga implikasi lanjutannya, baik terkait dengan konteks isu hukum, isu pemerintahan, dan sebagainya. Mbak Mevri. Baik, kalau kita bicara soal faktor eksternal ini ya, guncangan eksternal, angin kencang dari eksternal, ini kita bicara tentang siapa sih Mas Umam? Ya, memang ini menjadi sesuatu yang sifatnya spekulatif, tentu tidak mudah untuk dikonfirmasi. Tetapi kekuatan eksternal itu bukan sebagai kekuatan eksternal yang berdiri sendiri, tetap bersimbiosis dengan kekuatan di dalam Partai Golkar, di mana Golkar sendiri adalah sebuah rumah besar yang tentu memiliki faksi-faksi kekuatan dan selalu berdialektika satu sama lain. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati beberapa perkembangan terkait dengan kalkulasi kekuatan di pilkada, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi titik strategis dari apa yang saat ini menjadi dinamika, seringkali kemudian memunculkan sejumlah perdebatan dan cukup alot, mulai dari Jakarta, kemudian Banten, kemudian beberapa wilayah yang lain, termasuk juga Jawa Barat sebagai bagian dari trade-off dari peta di Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, oleh karena itu semua ini kemudian berimplikasi pada dinamika yang semakin kuat, eskalasinya semakin kuat, tetapi tetap patut diapresiasi bahwa dinamika itu selama ini tidak banyak tercium di eksternal, hanya di level internal, sehingga kemudian eskalasinya begitu membuncah hingga akhirnya kemudian berimplikasi pada mundurnya Ketua Umum Partai Golkar. Baik. Memang muncul sejumlah informasi spekulatif yang mana elemen-elemen itu mencoba untuk memainkan isu-isu lama terkait dengan konteks isu hukum dan lain sebagainya sebagai bagian dari alat bargaining position untuk menekan, mempengaruhi dari sebuah kebijakan strategis khususnya terkait dengan pilkada ini. Tetapi siapa eksternal, bagaimana manuvernya, tidak bisa kita konfirmasi sampai nanti teman-teman dari internal Partai Golkar yang kemudian menyampaikan bagaimana dinamika itu terjadi. Baik, di satu sisi tadi makin ditegaskan kalau dari pandangannya Mas Umam ini jelas akan ada kaitannya dengan pilkada serentak yang sebentar lagi akan kita jalankan atau jalani bersama, termasuk meletakkan kader-kader strategis di wilayah-wilayah strategis. Selain itu, tadi ada salah satu faktor yang juga mungkin menjadi latar belakang. Apakah memang benar mundurnya seorang Erlangga Hartarto ini juga berkaitan dengan dugaan-dugaan kasus korupsi, kasus hukum yang menjerat dirinya? Karena di satu sisi Erlangga ini juga mengklaim berhasil sebagai ketua partai. Ya, memang dari aspek keberhasilan kepemimpinan seorang Erlangga Hartarto, diakui atau tidak, fakta itu sudah betul-betul menjadi pelajaran berharga. Ya. Karena
dalam pilkada, maaf, dalam pemilu kemarin, meskipun Golkar tidak memiliki capres, tidak memiliki cawapres, tetapi mampu melakukan lonjakan kekuatan suara yang signifikan. Ada penambahan sekitar 17 kursi di parlemen tingkat nasional, yang artinya Golkar kemudian sukses melakukan akselerasi sampai kemudian memenuhi kekuatan sampai 18% dari kekuatan partai yang ada di parlemen nasional. Dan itu adalah sebuah capaian tersendiri. Tetapi kemudian di saat yang sama terkait dengan isu-isu dugaan kasus korupsi dan sebagainya, barangkali yang bisa mendetailkan itu adalah lembaga penegak hukum. Tetapi dalam kontestasi kekuasaan, isu-isu atau dugaan kasus itu seringkali juga menjadi alat barter, bargaining position untuk menekan, untuk mendisiplinkan, atau bahkan untuk menetralisir kekuatan dari rival atau kompetitor politik dalam sebuah pertarungan. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi di Golkar, harusnya teman-teman di internal Golkar yang bisa mengkonfirmasi itu, tetapi patut diduga bahwa kemudian ada pertalian kepentingan, kemudian terkait juga dengan potensi-potensi isu mengenai dugaan kasus tertentu yang kemudian menjadi alat bargaining position untuk menghadirkan kesepakatan dalam proses negosiasi dan kompromi dalam menentukan kalkulasi kepentingan politik, baik terkait dengan konteks politik nasional beberapa waktu lalu di Pilpres, termasuk juga dalam konteks pilkada, yang notabene pilkada ini bukan sekedar pilkada, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap kontestasi kekuasaan di 2029 yang akan datang. Mbak Mevri. Baik, kata-kata seperti menjaga stabilitas, kemudian dari internal, kekuatan dari internal, keutuhan Partai Golkar, kemudian stabilitas transisi, ini juga diutarakan oleh Erlangga Hartarto. Apakah artinya, maknanya nanti yang akan memimpin Partai Golkar ke depannya ini juga adalah pihak-pihak yang mungkin memiliki peran penting begitu di pemerintahan berikutnya, karena lagi-lagi kita tahu nama Gibran Rakabuming Raka ini juga mencuat menjadi salah satu sosok yang mungkin bisa berpotensi memimpin Golkar. Pandangan Anda seperti apa, Mas Umam? Ya, tentu di dalam Partai Golkar memiliki mekanisme tersendiri. Tentu ada AD, ART, ada juga aturan organisasi ya, atau PO, peraturan organisasi. Dan tentu itu bisa diterjemahkan secara detail dalam konteks bagaimana kemudian aturan itu harus ditegakkan bagi proses mekanisme prosedural dalam penentuan kepemimpinan. Nah, di dalam konteks ini, pasca mundurnya Erlangga Hartarto, maka besar kemungkinan Golkar membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menghadirkan persatuan di internal, setidaknya bisa mempertemukan dan juga mendudukkan semua kekuatan besar di dalam faksi-faksi di dalam Golkar itu sendiri dalam proses negosiasi dan juga kompromi kepentingan yang kemudian bisa menciptakan stabilitas di dalam internal Partai Golkar itu sendiri. Adapun kemudian nama Gibran misalnya, apakah memungkinkan atau tidak? Barangkali semua itu akan bergantung pada dinamika yang berkembang. Per hari ini ADART yang ada sebuah klausul prasyarat bagi calon ketua umum Partai Golkar misalnya, yang memang harus mensyaratkan bagi mereka yang ingin menjadi ketum Golkar, maka harus menjadi 5 tahun memiliki keanggotaan di Partai Golkar. Kalau misal kemudian klausul itu masih ada dan Golkar secara konsisten, istiqomah masih meletakkan itu sebagai sebuah bagian dari konsistensi kepartaian, maka tentu tidak mudah bagi nama-nama yang saat ini belum memiliki keanggotaan sebagai bagian dari Partai Golkar untuk men-take over kepemimpinan atau mengambil alih posisi kepemimpinan di Golkar. Tetapi dalam kontestasi politik dan kekuasaan semuanya bisa terjadi. Bahkan kalau misal kemudian terjadi munaslup atau semacam KLB, Kongres Luar Biasa, maka bisa saja kemudian aturan ADART termasuk di PO atau peraturan organisasi, klausul-klausul terkait dengan persyaratan itu kemudian bisa di take out atau dihilangkan. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan besar di dalam Partai Golkar yang kemudian kita akan bisa membaca sebenarnya siapa yang memiliki kepentingan di balik manuver-manuver yang luar biasa ini
yang kemudian mampu menggeser dan memaksa seorang Erlangga Hartarto, ketua umum partai yang memiliki peran dan juga prestasi kepemimpinan, meletakkan dalam konteks ini adalah Golkar sebagai partai yang cukup mapan, cukup kuat, bahkan mampu men-secure sekitar 18% kekuatan parlemen di tingkat nasional. Kita akan lihat bersama. Kita masih akan menanti bersama, termasuk tadi lagi-lagi siapa yang kemudian berpotensi memimpin Golkar. Ini penentuan PLT akan dilakukan di rapat pleno sekitar hari Selasa, tapi di sisi lain tadi sempat disebut Munaslup juga akan berlangsung begitu ya. Dari nama eksternal tadi yang saya sempat sebutkan, nama Gibran memang mencuat, tapi dari internal sendiri ini nama-nama seperti Bahlil Lahadalia, kemudian Agus Gumiwang, ini juga mencuat. Menilai atau menelisik hal ini, Mas Umam, seberapa besar potensi dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, atau justru ada sosok-sosok lain yang memang dinilai ini memiliki potensi besar untuk menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Ya, kalau misal kita cermati perkembangannya, memang muncul sejumlah informasi spekulatif yang menegaskan bahwa nama-nama atau tokoh-tokoh seperti Pak Bahlil atau Pak Agus Gumiwang menjadi bagian dari elemen kekuatan yang berada di balik operasi politik untuk menggergaji legitimasi kepemimpinan Pak Erlangga. Tapi tentu itu tidak mudah untuk dikonfirmasi. Akan tetapi bagaimanapun juga terkait dengan posisi kevakuman kepemimpinan di Golkar yang harus diisi, maka besar kemungkinan nama-nama yang memiliki akar politik yang kuat di dalam Golkar yang tentu memiliki potensi menjadi pengganti yang lebih besar. Maka di antara nama-nama yang disebutkan Mbak Mevri tadi, mulai dari Pak Bahlil, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, termasuk misalnya kalau misal Mas Gibran positif akan masuk di Partai Golkar, dari sisi akar politiknya, maka seharusnya nama-nama seperti Pak Agus Gumiwang memiliki prioritas utama untuk menjadi pemimpin di internal Golkar, sehingga kemudian faksi-faksi yang muncul itu kemudian tidak menyeruak menjadi kekuatan yang justru saling membenturkan diri, justru menjadi konflik yang semakin berkepanjangan. Kemudian disusul nama-nama seperti Pak Bahlil, meskipun dalam sejumlah informasi mengalami up and down, sempat Pak Bahlil agak stay away dari Golkar, tapi kemudian menjadi kembali bagian dari keluarga besar Golkar. Adapun nama Mas Gibran, per hari ini belum ada deklarasi secara clear, meskipun beberapa waktu lalu sempat muncul informasi bahwa Gibran diinformasikan akan menjadi bagian dari bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Golkar itu sendiri. Baik, nah, oleh karena itu semuanya ini bagian dari dinamika politik, kita akan cermati bagaimana perkembangannya, Mbak Mevri. Baik, terakhir Mas Umam, kita tahu tadi lagi-lagi saya sebutkan bahwa pilkada sudah di depan mata, pemerintahan atau transisi pemerintahan juga akan berlangsung nanti, pelantikan akan dilakukan di akhir tahun ini begitu. Perlu ada kriteria seperti apa memangnya yang dibutuhkan agar kondisi Partai Golkar ini bisa tetap kokoh sebagai partai tertua begitu. Di sisi lain juga partai yang punya kekuatan besar, punya suara tinggi saat pemilu legislatif kemarin. Kalau kita melihat dinamika yang ada saat ini dengan mundurnya sang ketua umum. Iya, di balik tenangnya apa yang terjadi di Golkar, ternyata memang ada faksi-faksi besar yang sedang bertarung. Maka kriteria kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan adalah kelompok kepentingan, seorang sosok pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai varian-varian kepentingan itu, sehingga kemudian terjadi faksionalisme semakin akut. Nah, ini yang kemudian perlu difikirkan secara lebih clear di antara para kekuatan-kekuatan besar di dalam Golkar, supaya kemudian faksionalisme itu bisa segera diredakan dan kemudian kembali menjadi satu entitas yang sama, yaitu Partai Golkar. Nah, adapun kemudian terkait dengan dinamika, terkait dengan konteks pilkada, rasa-rasanya mundurnya Pak Erlangga ini betul-betul atas situasi desakan yang luar biasa, mengingat deadline dari semacam proses di KPUD, yaitu pengajuan atau pengusulan nama atau pendaftaran nama calon, baik itu gubernur, kemudian wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota. Maka bisa diantisipasi atau bisa dikatakan bahwa
sebenarnya ada kekuatan besar yang mencoba untuk mengamankan kepentingan mereka di level pilkada. Sehingga kemudian hal itu berimplikasi pada mundurnya seorang ketua umum partai hanya dalam hitungan beberapa saat sebelum deadline penetapan calon di dalam konteks pilkada di KPU, yaitu tanggal 27 Agustus yang akan datang. Maka kita bisa memahami bagaimana kemudian kuatnya dinamika pertarungan di dalam internal Golkar terkait dengan konteks pilkada. Nah, yang bisa dilakukan adalah sekali lagi bagaimana kemudian segera menyudahi semua ini dengan mempersatukan elemen-elemen kekuatan yang berkepentingan sehingga kemudian eskalasinya bisa diredakan. Sehingga kemudian fokus mulai Oktober ke depan, Golkar bisa kemudian kembali menjadi bagian dari yang cukup menentukan dalam pemerintahan mendatang. Baik, sebagai bagian dari koalisi atau KIM ya, dari Koalisi Indonesia Maju. Baik, terima kasih banyak Mas Umam sudah bergabung bersama kami. Informasi yang didapatkan ini sekitar 25 Agustus mungkin nanti akan dilaksanakan Munaslup. Dan di pekan depan kita akan sama-sama mendapatkan informasi terkini lagi dari rapat pleno yang digelar untuk menentukan siapakah PLT Ketua Umum Partai Golkar yang menggantikan sementara jabatan dari Erlangga Hartarto yang pada hari ini mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih banyak Mas Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Mbak Ufri.